Jadi di Quran sampean lah dikandani Gusti Allah mengenai Fir'aun sauno kae ya. Tapi gak ono sing ayat sing mengenai rakyat Fir'aun. Gak ono. Sebab rakyatnya Fir'aun tidak ada masalah. Karena mereka mandiri seperti orang Jombang. Mereka tidak terseret oleh Fir'aun, tidak terseret oleh keadaan-keadaan di pusat kerajaannya. Rakyatnya beres-beres saja. Bahkan lebih makmur rakyatnya Fir'aun pada waktu itu dibanding kita sekarang. Mereka sampai bisa berkuasa 1200 tahun. Indonesia belum tentu sampai setua itu nanti. Mojopahitannya hanya hampir 300 tahun. Kalau Demak hanya 1 sidak paling pol. 1 sidak sapi turute ya. Jadi ini aku kepingin ngomong ini kalau kita tarik garis. Fir'aun itu bukan raja besar. Dia disebut oleh Allah berkali-kali di Quran karena dia adalah contoh dari manusia yang punya masalah. Yang tidak punya masalah tidak disebut di Al-Quran. Jadi awakmu gak disebut di sopo-sopo, di indi, awakmu gak direken, berarti sampean gak ada masalah. Sing direken itu sing gak ada masalah. Nah Fir'aun itu bukan raja besar. Ada 3 nama, Fir'aun, Haman, Korun. Yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi hanya adalah koalisi atau kerjasama antara Haman, itu Perdana Menteri, dengan Korun, itu konglomerat. Jadi semua masalah diatur oleh mereka, Haman sama Korun. Fir'aun itu pokoknya dadekno simbol, dadekno boneka, di Gusti Allah no. Sampai akhirnya Fir'aun percaya bahwa dia Gusti Allah temen. Hanya wong goblok sing percaya nek dia Gusti Allah, kita betul. Berarti Fir'aun goblok. Sampai Fir'aun bilang sama Haman, man, aku gak ada gedung sing dukur, aku iso ndelok Gusti Allah Nabi Musa. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti konsep mengenai Tuhan, dipikirnya Tuhan itu dicari dengan setinggi-tingginya gedung. Mas Yoko numpak pesawat juga keperuk Nabi Khidir kan gitu. Nah jadi teman sekalian, rakyat di Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pendawa, itu pemerintah melawan pemerintah. Tapi rakyatnya tidak ada masalah. Nah kita jadilah Jombang yang tidak ada masalah dengan Indonesia, dan Indonesia jangan punya masalah dengan Jombang. Jombang muring-muring diringkes Indonesia itu. Benar ya? Pokoknya jangan gak masalah nang Jombang. Jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu bukan raja besar. Fir'aun itu adalah orang bodoh yang dibonekakan, dijadikan simbol, digawe meden-medeni wong. Ya. Dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat, jahiliyah. Sehingga mayatnya, jenazahnya dibiarkan sampai hampir 1 milenium lebih 300 tahun. Dibiarkan utuh di bawah laut, kemudian diambil pada abad 18. Sekarang kita bisa melihat mayat Fir'aun, bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir, Museum Nasional Mesir. Dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'aun yang terbaring. Badannya tinggi, rambutnya rada putih-putih titik, awake dawa kuru. Terus kepala Kiai Kanjeng menggerik ngarepe Fir'aun, oh ini itu bocah ini itu. Tuh, dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada resiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Korun dan Haman. Opo ae sing gak ndukung Haman, itu dihancurkan. Meskipun nanti melalui mulutnya Fir'aun, karena Fir'aun itu hanya boneka, hanya sound system, hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara konglomerat dengan pemerintah ini. Nah rajanya namanya Fir'aun, dia hanya boneka, dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Sampai di Gusti Allah no. Kon lo ya, misalnya Pak Harto Bien, masih muda, iku Pak Harmoko naik kepeduk, ya Allah, kok saya sangat jas sampean, padahal muda. Itu saking gede-gede norojo nih kumang. Nah, Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati semua jangan percaya kalau digede-gede no wong. Wes saiki gak ono gede, gak ono cilik, nyambut gaya apa sing apik, gaya wong akeh wis ngono ae. Gak ono dukur, gak ono ndek. Gitu ya. Sama dengan apa yang saya lakukan ini juga tidak ada urusan sama orang besar, orang kecil. Anda kumpul gini ini kan rahmat Allah, bukan karena saya. Ini bukan karya saya, bukan copyright saya, bukan hak cipta saya. Ini milik Allah. Jadi kalau ada yang tidak senang dengan ini semua, Anda berurusan sama Allah, tidak dengan saya, karena saya hanya dikasih, saya hanya dipinjami, dan saya hanya diamanati.
Jadi saya bukan subjek utama dari Ma'iyahan, saya bukan al-fa'il, saya bukan orang utama di dalam pengajian-pengajian sinau bareng. Saya hanya disuruh, hanya diamanati. Jadi kalau ada opo-opo, kon urusannya gak karo aku, tapi karo sing ngongkon aku. Ngono ya Rek ya. Nah jadi Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Loh maksudnya duduk kayak Fir'aun, kon is gak apa-apa, kon diraja kayak Fir'aun gak masalah. Sing penting kon istiqomah karo uripmu dhewe-dhewe, keluargamu dhewe-dhewe, dan kompak Jombang semuanya. Ini loh Rek. Karena masih kene gak duwe Nabi Musa. Nek biyen kan ana Nabi Musane dikai tongkat sakti ya toh, bisa dilemparno dadi ula gede. Wis kene gak duwe Nabi Musa gak apa-apa, kene dudu Nabi Musa gak apa-apa, gak duwe tongkat gak apa-apa. Tapi kene nglakoni apa sing dilakoni Nabi Musa. Kan ngono. Saiki Kanjeng Nabi kene gak duwe, Nabi Muhammad kene gak duwe, ya toh? Sayyidina Umar ya kene gak duwe. Ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu. Ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu. Ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu. Itu loh. Karena kalau Anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin. Enak gak ono Kanjeng Nabi saiki timbangane ono Kanjeng Nabi. Ditoleki enak ae. Kok timbangane ono Kanjeng Nabi kon gak iso gak poso kon kok. Sampai turute gitu ya. Jadi tolong cari kebaikan, tolong cari hikmah, tolong cari yang baik-baik. Karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikanmu. Kalau Anda memiliki amal soleh yang tinggi, kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehmu. Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik, beramal soleh setiap hari, siang malam, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa saja. Wis terus noe aja leren. Gak dadi Nabi Musa gak apa wong Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Fir'aun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. Satu, tujuannya ngedukno Pak Harto. Nomor loro, njaluk tolong Gus Dur ayo kula jak metu teko istana balik nang Ciganjur. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma 2. Mengeluarkan presiden turun dari kursinya dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loro hati aku gak rono. Engko aku rono meneh lho. Aku menuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah dan kita keliling husnul khotimah beberapa waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah taubah nasuha dan husnul khotimah. Jadi aku ketemu Pak Harto tidak di istana. Ketemu di istana tidak duduk bersama tapi hanya untuk menyaksikan dia mau turun dan mengumumkan turunnya. Jadi saya tidak usah dirindukan untuk ke istana. Timbangannya kok aku dikabulno Gusti Allah, ya saya saiki dukno ae. Ngono ya aku. Makanya saya sekarang bersama Anda semua rakyat Fir'aun yang tidak pernah diceritakan di Al-Qur'an karena Anda tidak punya masalah, karena Anda tetap kompak, tetap Gus Dur, tetap Mbah Hasim, tetap Durasim, tetap kompak satu sama lain.